teman-teman, kembali lagi berjumpa di channel YouTube aku. Setelah kemarin kita mengulik-ngulik tentang video bertemakan kemerdekaan, kali ini aku akan mengunggah satu video yang menceritakan tentang hal seram-seram lagi ya. Kayak video-video sebelumnya aku kan juga upload tentang kisah nyata tentang video yang bergenre horor gitu ya. Kembali ke konten yang serem-serem lagi ya. Kali ini aku akan menceritakan kisah seorang gadis yang berusia 23 tahun yang mengalami kesurupan atau kerasukan setan yang tak kunjung sembuh sampai 1 tahun lamanya, yang sampai pada akhirnya mengalami kekerasan hingga meninggal dunia. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Oke, kasus kesurupan memang bukan hal yang baru di kehidupan manusia. Kerasukan roh atau pengalaman gaib, khususnya di Indonesia, yang sangat kental dengan hal-hal mistisnya. Seperti beberapa videoku kemarin yang aku unggah, yaitu mengangkat cerita dari teman-teman yang mengalami pengalaman hal gaib. Ya, antara percaya nggak percaya ya, itu sih kembali lagi pada individu masing-masing. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, banyak perdebatan di antara para ahli dari bidangnya masing-masing tentang hal ini. Apakah benar kesurupan itu disebabkan oleh makhluk halus ataukah karena hal lain? Nah, masih jadi perdebatan ya. Dari segi keyakinan atau agama, seseorang yang kesurupan itu dikarenakan ada sosok makhluk halus yang masuk ke dalam tubuh dan mengendalikannya. Banyak contoh juga sih, orang yang kesurupan itu berbicaranya suka ngawur dan suka bertingkah yang aneh-aneh. Kadang tertawa cekikian atau bahkan sikap yang nggak wajar gitu ya. Sedangkan dari segi ilmu sains, kesurupan adalah stres akibat tekanan mental yang berat. Hal ini bisa terjadi lantaran karena mengalami perundungan, penyiksaan fisik, sering dimarahi atau bertengkar dengan orang lain, yang akibatnya mengalami depresi berat. Dan menurut seorang psikolog mengatakan bahwa orang-orang yang hidup di lingkungan yang religius akan lebih mudah mengait-ngaitkan hal tersebut dengan keberadaan makhluk halus atau hal-hal mistis lainnya. Ya, terlepas dari kedua perdebatan tersebut tentang kesurupan, kita ambil sisi positifnya saja ya. Semua kembali pada individu masing-masing. Oke, setuju? Oke lah, langsung saja kita ke ceritanya. Anneliese Michel adalah seorang gadis yang lahir di kota Bavaria, Jerman Barat. Ia lahir pada tanggal 21 September 1952. Dia tumbuh dengan 3 saudara perempuan dan kedua orang tuanya. Keluarga ini berasal dari agama berkeyakinan Katolik, dan sedari kecil orang tua mereka mendidik mereka agar selalu taat beragama sejak dini. Anneliese pergi ke gereja bersama keluarganya setidaknya ada 2 kali dalam seminggu. Dia terikat pada aturan ketat dari keluarganya yang sangat religius itu ya. Akibat tekanan dari orang tuanya, pada tahun 1968 ketika Anneliese menginjak usia 16 tahun, dia mengalami psikologis. Dia terus-menerus mengatakan bahwa dalam sehari dia selalu melihat wajah setan atau hantu pada saat-saat tertentu. Sejak saat itu, orang tuanya membawanya ke dokter ahli psikologi, dan Anneliese didiagnosa mengalami psikosis yang disebabkan oleh epilepsi lobus temporal. Dan dengan pengobatan yang dijalani sejak saat itu, ia mulai minum obat dari terapi psikologi agar tidak berpikir yang aneh-aneh dan agar batinnya lebih tenang. Orang tuanya juga menyuruh si Anneliese untuk memperdalam lagi iman agar lebih dekat dengan Tuhan.
Namun apa? Ketika dia berdoa, situasinya malah menjadi lebih buruk. Bukan hanya dapat melihat setan, malah dia juga bisa mendengarkan suara-suara yang mengolok-oloknya. Seperti dia terkutuk dan dia akan membusuk di neraka. Tambah bingung orang tua Annelies karena dari hasil perawatannya kemarin bukannya dia sembuh tapi malah semakin memburuk gitu loh. Dia sering berhalusinasi dan semakin tenggelam dalam depresinya. Namun, terlepas dari situasi stresnya, Annelies tetap menjalani rutinitasnya sebagai mahasiswa. Dan dia berhasil lulus dari universitas pendidikannya pada tahun 1973. Dia anak yang dikenal baik dan menurut di tempat kuliahnya. Namun dia sering dirundung oleh teman-temannya karena dia terlalu alim atau religius. Namun inilah Annelies yang polos dan taat akan norma-norma agama. Dia lahir dan dibesarkan oleh dedikasi keluarganya. Itulah yang menyebabkan dia mengalami kepribadian seperti itu. Dan semenjak lulus, kepribadiannya seolah berbalik arah karena halusinasinya yang selalu dialami ketika dia berdoa. Akibatnya, dia menjadi takut pada objek yang berbau agama atau salib. Dan akhirnya apa? Kini agama telah menjadi musuh besar bagi si Annelies. Akibatnya, karena dia menjadi murtad, sebaliknya keluarga mulai memperlakukannya dengan sangat buruk. Ketika dia mendapatkan perlakuan keras setiap hari dan terus-menerus. Sejak saat itu, Annelies mulai hidup dalam kemarahan yang tak ada habisnya terhadap keluarganya sendiri. Dia lebih sering menjadi pendiam. Kasian sih. Kekuatan mental seseorang itu kan ada takarannya sendiri-sendiri ya. Kita itu tidak bisa memaksakan kehendak seseorang untuk menjadi yang kita inginkan gitu loh. Tidak hanya keluarganya saja yang membuat dia semakin depresi, tetapi juga tetangga dan orang-orang di sekitarnya. Bahkan, beberapa pendeta yang bahkan tidak terlalu mengenalnya mengatakan kepadanya bahwa iblis sedang memasukinya. Para pendeta tersebut membujuk Annelies dan kedua orang tuanya agar melakukan ritual pengusiran setan. Dan sejak saat itu, Annelies mulai diisolasi atau dikurung dalam rumahnya. Setelah beberapa hari tingkahnya yang semakin memburuk, suatu malam ia tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Dia mengatakan melihat iblis. Lalu, tanpa sebab dia marah-marah, disertai tubuhnya yang kejang-kejang. Annelies yang kian tak terkendalikan dan merangkak ke dalam bawah meja. Tak hanya itu, dia juga menggonggong seperti seekor anjing selama 2 hari di dalam kamarnya, serta menjilat air kencingnya sendiri di lantai. Miris banget ya teman-teman. Keluarganya yang ketakutan mulai berkeyakinan bahwa Annelies memang benar-benar sudah dirasuki iblis. Akhirnya, mereka mencoba mencari pertolongan ke para pendeta untuk membantu mengeluarkan iblis tersebut. Dan mereka bertemu seorang pendeta yang bernama Ernest. Setelah pendeta Ernest melihat kondisi Annelies, dia pun meyakini bahwa Annelies tidak terlihat seperti orang yang sedang sakit epilepsi, melainkan sedang menderita kerasukan setan. Oleh karena itu, Ernest segera mencari uskup atau pemimpin gereja setempat, yaitu Joseph Stengel, agar mengizinkannya melakukan eksorsisme. Apa itu eksorsisme? Ya, eksorsisme adalah ritual pengusiran setan. Dan uskup Joseph memberikan izin kepada pendeta Ernest, dan dia juga dibantu oleh pendeta lainnya yang bernama Arnold Renz untuk melakukan ritual tersebut. Hari pertama ritual sudah dimulai, namun tak membawakan hasil. Dan pendeta mulai berdalih seperti di film-film, yaitu bahwa setidaknya ada 6 iblis yang kuat menguasai tubuh Annelies. Semua iblis ini saling berperang untuk
memperebutkan tubuhnya si Anneliese. Dan selama Anneliese belum terlepas dari cengkeraman iblis, seperti yang diyakini pendeta, ritual pun terus-menerus dilakukan, yang dimulai sejak tanggal 24 September 1975 dan tiap minggunya praktik itu dilakukan sebanyak 1-2 kali. Untungnya aja nggak tiap hari ya teman-teman. Tapi ya itu, tiap sesinya berlangsung cukup lama, yaitu kurang lebih hingga 4 jam. Dan itu terus terjadi hingga hampir 1 tahun, antara tahun 1975 sampai 1976. Dan total dalam kurun waktu tersebut, ritual tercatat terjadi sebanyak 67 sesi. Wow. Dan pada tanggal 1 Juli 1976, pada hari itu, akhirnya menjadi ritual pengusiran setan yang terakhir. Anneliese yang sudah mulai kelelahan dengan penyiksaan tersebut akhirnya tidak mau makan dan minum dari seminggu sebelumnya, sehingga membuat dirinya sangat kelaparan. Saking tidak berdayanya dia untuk bergerak saja, dia harus meminta bantuan orang lain. Anneliese Michel meninggal pada hari itu juga. Dia meninggal dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Dengan badannya yang sangat kurus, kurang lebih berat badannya saat itu 30 kg. Lututnya patah karena terus-menerus dipaksa berlutut selama 4 jam. Dan itu terus berulang dan berlangsung selama 1 tahun lamanya. Dan otopsi Anneliese menyimpulkan bahwa kematiannya karena kekurangan gizi dan dehidrasi yang disebabkan selama 1 minggu sebelum dia meninggal. Anneliese tidak mau makan dan minum sama sekali. Dan pernyataan tersebut terbukti menjadi penyebab utama kematian Anneliese. Setelah penyidikan berlangsung, jaksa penuntut negara menyatakan bahwa kematian Anneliese sebetulnya bisa dicegah, bahkan seminggu sebelum dia meninggal. Jika saja orang tuanya masih memiliki hati nurani dan berinisiatif untuk membawanya ke rumah sakit, pasti si Anneliese masih bisa diselamatkan. Gini ya teman-teman, aku saja kalau anakku sakit demam dan mulai gak nafsu makan, udah pasti sebagai seorang ibu tuh pasti aku bingung ya. Lah ini dibiarin gak makan gitu loh selama 1 minggu lamanya. Astaga. Kisah tentang Anneliese ini benar-benar mengguncang publik Jerman, terutama setelah orang tua Anneliese dan kedua pendeta yang melakukan ritual pengusiran setan itu dituduh oleh pengadilan telah melakukan pembunuhan. Namun sebagai pembelaan untuk membenarkan tindakannya, mereka juga membawa rekaman ritual tersebut ke pengadilan sebagai tanda bukti. Namun, bukti tersebut tidak diterima oleh pengadilan karena tidak bisa dijelaskan secara logika. Keluarga Anneliese dan para pendeta itu tetap dinyatakan bersalah dan dituntut atas kematian tragis Anneliese. Akibat gugatan itu, mereka dinyatakan bersalah karena melakukan pembunuhan akibat kelalaian dan dijatuhi hukuman 6 bulan kurungan, yang kemudian ditangguhkan lagi dan menjadi 3 tahun penjara. Namun, tidak lama ketika mereka menjalani hukuman penjara, akhirnya orang tua Anneliese dibebaskan dari hukuman dikarenakan mereka sudah dianggap cukup sangat menderita karena terhasut doktrin. Akhirnya Anneliese Michel dimakamkan di pemakaman Bavaria, Jerman. Karena kisahnya yang begitu kontroversi, makamnya pun menjadi situs ziarah yang sering dikunjungi masyarakat hingga saat ini. Di Eropa sendiri, eksorsisme atau ritual pengusiran setan telah ada di berbagai budaya dan agama, dan seiring berjalannya waktu, praktek ini mulai berkikis dan jarang ditemui. Namun, karena banyaknya film-film yang mengangkat cerita tentang supranatural dan buku-buku berbau mistis seperti The Exorcist di abad ke-17, menyebabkan minat baru lagi terhadap praktek ini.
Akibatnya, setelah insiden Annelies yang terbunuh, eksorsisme atau ritual pengusiran setan di Jerman mulai ditiadakan dan jikapun ada, harus mematuhi beberapa aturan ketat diberlakukan untuk mencegah kejahatan semacam itu terjadi lagi. Banyak yang tidak menyangka cerita kehidupan Annelies Michel yang dikira depresi, ketakutan karena dihantui oleh iblis, ternyata sosok iblis yang sebenarnya dan benar-benar nyata itu adalah orang tuanya sendiri, yang seharusnya mereka lebih tahu apa yang terbaik untuk putrinya saat itu, daripada membiarkan putrinya menderita sampai meninggal. Dan sebagai gantinya, itulah harga yang harus dibayarkan. Oke, baik ya teman-teman, itulah tadi kisah yang menurutku mengerikan ya, dari ambisi orang tua hingga berujung nyawa pada anaknya. Semoga kisah ini bisa kita ambil sisi positifnya dan menjadi pelajaran buat kita semua. Pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini yaitu orang tua dan anak adalah hal yang tak mungkin terpisahkan ya, bahkan sangat erat hubungannya. Seperti paribasa, kasih sayang orang tua kepada anaknya tak terhingga sepanjang masa. Bagi para orang tua, biarkanlah anak memiliki mimpi, sekalipun mimpi itu aneh. Biarkan, asalkan masih baik dan wajar. Keluarga yang sempurna dilandasi oleh rasa kasih sayang, perhatian, dan saling melengkapi. Dan ingat ya, cita-cita adalah hak anak, bukan ambisi orang tua. Oke, terima kasih atas waktunya yang diperluangkan untuk menonton videoku dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di videoku berikutnya. Bye-bye.